Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai nih guys di Kumbung Insan yang sederhana ini. Semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua lah ya guys. Nah jadi ini adalah pembahasan kedua dari penyiraman jamur dan penyiraman backlog. Karena kalau insan itu insan bagi menjadi dua bagian ya guys ya. Ada itu di saat insan menyiram jamurnya aja, kemudian ada saat insan menyiram backlognya aja, dan ada di saat insan menyiram semuanya ya guys ya. Jadi si jamur kena, si backlog kena, kemudian si lantainya kena. Nah seperti itulah ya guys ya, menyiram semuanya. Nah kenapa kayak gitu bang? Karena ada saat dimana si jamur nggak boleh kena air, ada di saat dimana backlog nggak boleh kena air, ada saat dimana jamur harus kena air banyak, ada saat dimana jamur harus kena air sedikit aja nanti bisa kuning dan basah. Nah seperti itu guys, jadi itu harus dipelajari ya guys ya. Makanya kalian insan sarankan untuk subscribe di channel insan ini supaya bisa terus belajar tentang perawatan jamur tiram yang baik dan benar ya guys ya. Kita sama-sama belajar di channel ini. Nah untuk penyiraman backlog sendiri, karena berhubung Kumbung Insan ini gabung ya guys ya, kumbung inkubasi dan kumbung perawatan. Nah jadi untuk penyiraman backlog, pastikan backlog yang belum full seperti ini udah full sebenarnya, tapi belum masuk masa pertumbuhan jamur lah ya. Nah yang seperti ini tuh, ini pastikan jangan kena air dulu guys. Nah yang belum full seperti ini pastikan jangan kena air dulu supaya dia tidak mengganggu perambatan miselium. Karena justru backlog yang masih belum full itu dia membutuhkan suhu yang hangat. Nah, dia membutuhkan suhu yang hangat, jadi kalau disiram air otomatis dia suhunya akan turun ya guys ya. Kemudian saat penyiraman backlog yang kedua, biasanya itu insan lakukan di pagi hari dan sore hari guys. Kenapa seperti itu? Karena paginya pun nggak terlalu pagi lah ya guys ya, mungkin sekitar jam-jam 9, jam-jam setengah 10 gitulah ya. Di situ adalah proses pertukaran suhu ya guys ya, yang darinya dingin itu udah mulai terasa hangat lah di dalam kumbung. Jadi kita harus mendinginkan backlog itu dengan cara melakukan penyiraman. Kalau kayak gini kita siram kabut lah ya guys ya, dikabutkan gini guys, hindari bagian backlog yang belum terkena ataupun belum full. Nah seperti itu guys, itu cara insan melakukan penyiraman di pagi sekitar jam setengah 10, kemudian di sore hari itu sekitar jam 5 atau setengah 6 gitulah ya. Nah, kenapa di sore hari juga bang? Karena di situ juga ada pertukaran suhu ya guys ya, di saat matahari udah mulai turun. Nah itu kan sudah mulai redup ya. Nah tapi kan dalam kumbung kita masih hangat. Nah di situ harus dilakukan penyiraman kalau dari versinya insan, supaya bisa membantu menurunkan suhu yang ada di dalam kumbung juga. Karena kumbung insan tuh dari seng guys. Jadi harus diakali dengan seperti itu supaya bisa pertumbuhan si jamurnya itu bisa lancar dan bisa stabil guys panennya. Nah seperti itu guys, itu adalah dua saat dimana insan melakukan penyiraman jamur, penyiraman backlog. Untuk penyiraman jamurnya di saat seperti itu biasanya kalau insan sore udah selesai panen lah ya guys ya. Jadi untuk jamur-jamur yang besar yang seperti ini tuh udah kosong. Jadi kalau mau kita siram barbar, nah itu nggak terlalu masalah karena udah kosong juga kumbungnya dari jamur-jamur yang besar. Paling tinggal pinhead yang seperti ini guys. Nah pinhead yang seperti ini tuh yang harus dibanyaki guys penyiraman jamurnya ataupun penyiraman airnya. Nah seperti itu ya guys ya. Kemudian kapan bang saat menyiram lantai, kemudian kapan saat menyiram keseluruhannya lah gitu ya guys ya. Untuk saat penyiraman lantai sendiri insan nggak terlalu sering sih guys, karena lantainya juga dari tanah. Kemudian kalau hujan deras juga aliran air ada insan alirkan masuk ke dalam kumbung, jadinya udah lembab lah ya. Tapi sesekali saat kemarau udah ada 1 minggu atau udah 4-5 hari nggak hujan, insan basahi juga guys lantainya. Tujuannya supaya menjaga kelembapan tadilah, menjaga keademan di dalam kumbung guys. Seperti itu guys. Jadi harus menjaga suhu kumbung tetap maksimal ya 30 derajat lah ya. Jangan sempat di atas 30 derajat, kalaupun
di atas ya usahakan diturunkan, nanti kalau naik turunkan lagi, seperti itu guys, supaya pertumbuhan jamur tidak terhambat tuh guys. Nah seperti itu. Kemudian bang, apalagi bang, untuk jamur sendiri guys, seperti yang Ihsan bilang, pastikan kalau yang sudah agak lebar itu dihindari saat penyiraman guys. Tujuannya supaya dia yang pertama itu tidak basah, yang kedua tidak kuning jamurnya, kemudian yang ketiga ya bobotnya tidak berlebihan ya, karena tidak mengandung air itu tadi guys. Karena kalau bobotnya berlebihan, dia basah, saat kita kemas dia tidak bisa tahan lama guys. Jadi itu sangat merugikan konsumen yang pertama. Kemudian yang kedua itu bisa merugikan kita juga, karena kita bisa kalah saing. Jamur orang-orang bisa putih, jamur kita nanti bisa kuning guys, karena kelebihan air guys. Nah itu ya guys ya. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan guys, ada yang hampir ketinggalan ya guys ya. Kalian harus menonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip supaya nggak ketinggalan informasinya. Pastikan kalian tidak melakukan penyiraman saat mau panen guys, itu penting ya. Ihsan garis bawahi, Ihsan ulangi, pastikan kalian tidak melakukan penyiraman saat mau panen. Karena apa? Yaitu tadi bisa meningkatkan kadar air di jamur dan bisa membuat kualitas jamur kalian itu berkurang guys. Nah itu ya guys ya. Nah semoga bermanfaat guys videonya kali ini. Kalau ada yang salah Ihsan mohon maaf. Kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.